Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Now, halo semuanya, Shalom. Selamat hari Minggu dan beribadah di gereja masing-masing pagi ini ya. Senang sekali bisa menyapa dan menyatakan kepada saudara sekalian, Tuhan Yesus setia selama-lamanya, tidak pernah meninggalkan kami. Kita semua dicintainya. Yang mengalami kesetiaan Tuhan, silakan di-share, komen, like, di-subscribe, dan katakan di komentar, Tuhan Yesus setia banget loh. Dan sekarang, saya mau belajar untuk hidup setia untuk Tuhan Yesus. Amin. Ia mau setia sama Tuhan saya. Mana lope-lopenya, mana tangan-tangannya, mana suaranya? Saya. Bahkan ketika engkau hanya menangis, Tuhan tahu bahasa tetesan air mata kita loh. Tuhan Yesus setia banget. Dia sahabat kita. Dalam segala sakitmu, Yesus selalu menghiburmu. Yesus mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ia mau setia, katakan bersama-sama, Yesusku mau setia. Yesusku mau setia dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Dalam setiap langkahku, ku mau setia padamu. Ku mau setia padamu. Ku
mengerti bahasa tuntunan firman Tuhan. Tuntunan firman Tuhan. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, ku mau setia padamu. Yeay, senangkah? Senang banget karena kita diingatkan pujian ini ada pribadi yang mencintai kita. Dia Tuhan loh, dia yang awal dan yang akhir, dan Tuhan ini sangat mengasihi kita semuanya. Masa-masa ini, baik saudara masa gemerlap atau masa-masa sukar, Tuhan Yesus setia dan menemani kita. Tuhan Yesus setia banget. Yesus sahabat kita. Dalam segala susahku, Yesus selalu menghiburmu, menghibur kita semuanya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Amin. Yesus setia. Puji Tuhan. Terberkati. Silahkan diketik amin. Yesus setia. Bahkan berkali-kali aku jatuh, berkali-kali Tuhan Yesus tetap setia menolongku dan menolong Anda yang terkasih. Pujian ini menghantar kita untuk masuk dengan kesaksian maupun renungan singkat firman Tuhan sebelum kita akan berdoa dan akan beribadah di gereja masing-masing. Meskipun Yesus belum menolongmu, meskipun ada duri dalam dagingmu, belajarlah memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doamu belum terjawab, meskipun hatimu hampir habis lenyap, tetaplah memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Yesus tolong, berkali-kali Yesus kuatkan. Dalam rasa sakit Yesus hadir,
Yesus setia. Berkali-kali Yesus tolong, berkali-kali Yesus kuatkan. Dalam lembah kelam Yesus ada, Yesus setia. Meskipun doaku belum terjawab, meskipun hatiku hampir habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Yesus tolong, berkali-kali Yesus kuatkan. Dalam rasa sakit Yesus hadir, Yesus setia banget. Kesetiaannya lebih dari hidup ini. Tuhan tolong kita semua baik-baik saja. Berkali-kali Yesus tolong, oh berkali-kali Yesus kuatkan. Dalam lembah kelam Yesus ada, Yesus setia. Oh, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Kami hidup hari ini oleh karena beriman dan percaya kepada Tuhan semesta alam, Yesus Kristus, Raja Juru Selamatku yang hidup. Amin. Berkali-kali aku jatuh, Yesus kuatkan. Berkali-kali aku jatuh, Yesus tolong. Oh, berkali-kali aku lemah, Yesus kuatkan. Dalam rasa sakit Yesus ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali aku jatuh, Yesus tolong. Oh, berkali-kali kita lemah, Yesus kuatkan. Dalam lembah kelam Yesus ada, Yesus setia. Oh, dalam lembah kelam Yesus ada, Yesus itu setia banget, dan kesetiaannya kita rasakan hingga hari ini, bahkan esok sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin.
Puji Tuhan. Pastor akan sharingkan, baca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 19 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. The time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Makasih, saya melihat ada 5.000-an pemirsa di YouTube. Wah, banyak sekali di hari Minggu ini, puji Tuhan ya. Jangan lupa untuk ibadah setelah ini di gereja masing-masing. Saya melihat ada juga berapa di Facebook ini, ada sekitar 3.000 lebih yang sedang live di Facebook. Puji Tuhan, cukup banyak ya. Dan saya melihat juga ada sekitar kurang lebih 2.000 ya. Berarti ada sekarang yang sedang on, ada 10.000 pasang mata lebih yang menyaksikan live streaming ini. Saya sampaikan, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada ilah yang lain yang menjamin manusia masuk kerajaan Bapa di sorga. Hanya ada satu jalan ke sorga Bapa, lewat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang masih ragu-ragu, bukalah hatimu dan terimalah Yesus, dan firman-Nya akan saudara dengar, akan memberikan saudara makanan rohani terbaik, dan akan mengubahkan kita menjadi manusia yang disempurnakan oleh kasih karunia. Merasa saudara ini renungan baik, live ini cocok, ada damai sejahtera, saya beri saudara waktu beberapa detik, silakan di-share, dibagikan, di-like, di-posting ulang, di-tap-tap layarnya sebagai tanda Bapak Ibu terberkati dan mendukung pelayanan ini supaya ikut meramaikan dengan kita tap-tap layar, memposting ulang, meng-share. Kita mengajak orang lain juga boleh menikmati kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih. Injil Matius pasal 19 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Untuk apa? Karena Yesus adalah Sang Penyembuh. Puji Tuhan. Yesus adalah Sang Penyembuh. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus karena Yesus Sang Penyembuh. Jadi kalau sekarang banyak orang datang ke tempat ibadahmu, tempat di mana engkau bergereja, atau di mana pastor melayani, karena yang saya beritakan Yesus juga adalah penyembuh. Maaf ya kalau sampai ada yang a priori berkata, kok hanya kesembuhan? Karena Injil pun mencatat Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Sejak zaman dulu dan sampai hari ini, pelayanan doa kesembuhan, Tuhan masih percayakan kuasanya. Puji Tuhan. Dan banyak orang disembuhkan, lalu diselamatkan. Lalu akhirnya dia boleh menerima hidup yang baru, jadi saksi. Wow, senang sekali melihat ayat ini. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Ya, mungkin orang mau tafsir, ya motivasi beda-beda. Ada yang mau cari keselamatan, ada yang kesembuhan doang, ada yang mau cari karena lapar, makan dan sebagainya.
terserah. Yesus juga bisa memberikan makanan. Alkitab mencatat mujizat 5 ketul roti 2 ekor ikan. Yesus bisa memberikan kesembuhan. Alkitab mencatat berbondong-bondong orang sakit datang. Yesus menyembuhkan. Yesus bisa juga memberikan apa? Bapak Ibu, keselamatan. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya dan memberikan hidup yang kekal. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saya lanjutkan ayat berikutnya Bapak Ibu terkasih. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, ini masuk dalam masalah perceraian rumah tangga, dan kira-kira macam-macam lah alasan orang sampai mau bercerai, begitu kira-kira. Yesus menjawab, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, ayat 5, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat yang ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua. Jadi keluarga suami istri itu menjadi satu. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Unity, satu hati, kesehatian. Karena apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Yang pertama dari 6 ayat ini saya mau sampaikan, Yesus itu sang penyembuh. Yang kedua, Yesus itu sang pemulih. Jadi Yesus bekerja menyembuhkan dan memulihkan. Memulihkan apa? Kita sedikit apa istilahnya? Itu dalam bahasa teologi kalau tidak salah itu kita eksegese, hermeneutika, menafsirkan sedikit kira-kira, atau bahasa sederhana aja, rema yang saya dapatkan adalah banyak orang hari ini, khususnya keluarga, yang konflik, akhirnya mau sampai cerai. Tuhan bilang, jangan kau cerai. Saya anak broken home, dari keluarga yang tidak utuh, pecah alias bercerai. Tuhan jamah keluarga kami dipulihkan. Tuhan jamah saya, anak yang rusak, Tuhan kasih anugerah. Boleh jadi kesaksian sampai hari ini. Hari ini saya beritahu kepada saudara-saudara, dalam keluarga apapun tantangan, termasuk keuangan, karena banyak di zaman ini orang ribut-ribut cekcok karena keuangan. Tapi nggak semua, ada juga orang-orang yang kelimpahan uang, cerai. Karena apa? Godaan-godaan. Karena godaan itu datang bukan hanya saat-saat susah saja. Saat sedang gemerlap, saat sedang di puncak-puncak, godaan juga bisa datang. Nah,
tayangan ini, berita ini, live ini, video ini menyampaikan kepada Bapak Ibu terkasih keluarga. Apapun tantangan ataupun godaan-godaan dalam keluargamu, dalam hidupmu, baik engkau sedang sukar, susah, atau engkau sedang gemerlap saat engkau dapat promosi, engkau sedang di puncak-puncaknya. Itu juga pergumulan loh, yaitu tantangan ujian kesetiaan. Jangan bercerai. Nah, secara khusus hari ini, kalau saudara-saudara mendengar ini dan engkau butuh didoakan, saya doakan sebentar setelah ini. Kalau saudara di Balikpapan dan sekitarnya dan misalnya rindu banget dan berkata, Tuhan, selama ini saya mengalami pergumulan rumah tangga, saya butuh banget penguatan, saya butuh ada hamba Tuhan mau mendoakan saya. Bapak Ibu bisa nanti datang, karena setelah kebaktian Pastor Randy akan membantu tumpangkan tangan untuk keluargamu. Bagaimana Yesus bekerja dalam kitab suci dan ditulis dalam Injil, Yesus itu menyembuhkan, Yesus juga memulihkan. Saya berdoa, Bapak Ibu sekalian, waktu saya beritakan ini, saudara-saudara mengalami getaran kesembuhan. Bahkan di antara saudara-saudara saat saya berita firman ini, sekujur badanmu merinding, roh-roh kegelapan itu pergi, ketakutan out, dan engkau dibebaskan saat ini juga dalam nama Yesus, karena firman-Nya tidak berubah dulu sampai selama-lamanya. Yesus tetap sang penyembuh, Yesus sang pemulih. Apapun yang sedang kita alami hari ini, mungkin sedang bermandikan air mata, engkau ada di lembah kekelaman, jangan bercerai. Masih ada Tuhan, masih ada Yesus yang sanggup pulihkan dan sembuhkan engkau, termasuk keadaan hatimu, luka batin, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga. Yesus adalah jawaban. Mari kita datang kepadanya lewat doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami. Dengan firman-Mu, setiap kami dikuatkan. Dan janji-Mu kami imani. Tuhan, Engkau menyembuhkan, Tuhan, Engkau memulihkan. Sebagaimanapun kalut keluarga, setiap keluarga yang mendengar ini, kami tahu janji-Mu berkata bahwa apa yang Tuhan sudah persatukan dalam nama Yesus yang kudus tidak boleh diceraikan oleh manusia dan keadaan sukar atau tantangan apapun juga. Roh Kudus yang manis, kuatkanlah setiap hati, kuatkanlah setiap rumah tangga. Mereka boleh berdiri di atas firman-Mu dan menjadi pemenang karena Tuhan yang menopang mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bagi mereka yang sedang sakit, berkat kesembuhan mengalirlah di tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit. Tumpangkan tanganmu dua-dua di dada dan saat ini juga. Aliran kesembuhan mengalirlah, mengalir di sekujur tubuhmu. Be healed, be free, and be clear. Bapak Ibu yang nonton ini dalam keluarga, ada suami istri, bolehkah bantu Pastor Andy pegangan tangan, dan saat engkau pegang tangan, urapan kesatuan, unity, urapan cinta kasih Tuhan Yesus itu mengalir di antara saudara, sehingga keretakan, keegoan, sakit hati, benci, dendam dipatahkan semua, dihancurkan, dan
darah Yesus memulihkan hubungan rumah tangga Bapak Ibu. Tuhan menyinari engkau dan keluargamu dengan kasih dan kesetiaannya. Dulu, sekarang, esok, selama-lamanya. Tuhan tidak berubah. Dia mengasihi engkau apa adanya. Dia membentuk keluargamu oleh karena cinta, bukan karena nafsu, tapi karena rencananya penuh dengan kasih sayang. Diberkatilah mereka yang didoakan dalam nama Yesus, yang sakit sudah disembuhkan, yang masalah rumah tangga sudah dipulihkan. Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Bahkan saat ini saya merasakan urapan pemulihan ini begitu kuat, mengalir dan mengalir. Dan saya percaya Tuhan lanjutkan di kebaktian di mana Bapak Ibu berbakti di gereja di kota di mana engkau stay, termasuk di mana Pastor melayani Geraha IHS Balikpapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hidup oleh karena percaya. Saya melayani Tuhan oleh karena urapan-Mu yang menyertai. Tanpa urapan Tuhan, maka pelayanan Pastor Andy hanya kering dan hanya ngomong-ngomong saja. Tapi urapan Tuhan ini yang membantu saya menyembuhkan banyak orang sakit dalam nama Yesus dan melihat kesaksian luar biasa dalam nama Yesus. Amin. 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 Puji syukur, puji Tuhan, ya. Iya. Ada satu pertanyaan dari Abri. Ya, saya bacakan. Tanya nih, hukum Taurat kan udah dibatalkan. Kok perempuan nggak dibatalkan? Coba tanya ke yang lain. Karena kalau di sini atau Pastor Andy, jangankan perpuluhan, kolektif persembahan pun aja kita tidak ada. Ya, jadi tanyanya ke yang lainnya. Demikian respon saya, puji Tuhan. Saya melayani bukan cari perpuluhan, bukan cari kolektor, bukan cari persembahan. Saya melayani, tapi justru membagikan berkat Tuhan. Karena saya diberkati Tuhan, saya melayani bukan cari perpuluhan, bukan cari kolektor. Jadi ini catatan juga bagi orang-orang yang mau menyamaratakan. Tidak semua warna pelayanan sama. Kalau saya pelayanan ini bukan cari hidup. Saya sudah diberi hidup sama Tuhan yang harusnya saya meninggal karena sakit. Tapi Yesus sembuhkan saya. Sekarang saya hidup untuk menyatakan kasih-Nya kepada setiap orang. Mengenai finansial, saya diberkati berlimpah-limpah. Saya tidak mencari kolektor, perpuluhan, dan sebagainya, tidak. Baik, terima kasih semuanya. Dan sekarang yang mau ikut doa berkat air minum, silakan Bapak Ibu bisa siapkan. Dan juga kalau ada minyak mau diangkat, silakan. Air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu, angkatlah. Dan saat ini saya berdoa, diberkatilah air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu. Berkat dalam nama Yesus. Air minum ini menjadi berkat kesembuhan. Minyak ini engkau oleskan dalam nama Yesus menjadi berkat kesembuhan. Puji Tuhan, puji syukur, air minum dan minyak sudah diberkati dalam nama Yesus. Amin. Saya mau minum, saudara bisa minum, kasih ke yang lain gratis. Silakan ingat ya, pelayanan Pastor Andy gratis alias cuma-cuma. Ya, jangan pernah
jual belikan pelayanan. Puji Tuhan. Segar banget. Puji Tuhan. Iya, rasanya pingin berlama-lama sedikit ya seperti biasa di hari-hari di luar minggu. Tapi karena ini, wow, saya dapat info di Geraha YHS panjang jalan sudah penuh orang-orang berdatangan. Saya bagi-bagi tugas ya. Halo Yuritan, bless you Dor. Pesta dapat banyak gift di TikTok. Makasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, rasanya pingin sapa-sapa atau apa gitu ya. Next time ya, next day ya, karena saya harus bisa bagi-bagi tugas gitu. Online terlayani, onsite juga orang-orang berdatangan ini. Ya, kita habis ini mau siapkan dulu konsumsi untuk tamu-tamu dan persiapan teknis untuk ibadah sederhana. Maka semuanya, baik Bapak Ibu terkasih, angkatlah tangan saudara-saudara semua kita, dan kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, dan sekarang kami akan masuk di hari yang baru, hari Minggu, hari beribadah. Mohonlah berkat daripada-Mu ya Tuhan Yesus untuk setiap kami. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, masuklah di hari yang baru ini dan terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus untuk kesehatanmu sepanjang hari ini, keluarga, rumah tangga, ibadahmu di gereja masing-masing memuliakan Tuhan Yesus dan diberkati. Keluar masukmu diberkati dan juga dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, tangan ini diurapi, dan saat ini saya merasakan urapan Tuhan mengalir di tangan ini. Ada kuasa Tuhan, Engkau tumpangkan tanganmu untuk orang sakit, orang-orang sakit menjadi sembuh dalam nama Yesus. Beribadah kepada Tuhan, takutlah akan Tuhan, hormati kekudusannya, dan biarlah penyertaannya selalu, urapannya, hadiratnya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di gereja masing-masing. Sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, dan sertai sampai selama-lamanya. Semua sehat selalu ya, makasih, glory to God, yeay. Dadah semuanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.